Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para santri sekalian, marilah kita melanjutkan kembali pembacaan hadis-hadis di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah dengan terlebih dahulu membaca Ummul Kitab. Mudah-mudahan dengan bacaan Ummul Kitab, apa yang kita baca dan kita kaji hari ini membawa keberkahan dan manfaat baik bagi kehidupan kita di dunia maupun akhirat. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithur rabi'u wa thalathun. Al-hadithur rabi'u wa thalathun, hadis yang ke-34. Jadi kita sudah sampai ke hadis yang ke-34 di dalam kitab Arba'in Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id Al-Khudri qala. An Abi Sa'id, dari Abu Sa'id Al-Khudri, qala, dia berkata, atau dia pernah menceritakan atau meriwayatkan sesuatu yang ia dengar dari Nabi Muhammad SAW. Apa kata Abu Sa'id Al-Khudri? Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Sami'tu, aku telah mendengar. Siapa yang telah dia dengar? Sami'tu, aku telah mendengar, kata Abu Sa'id, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, yaitu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi diceritakan di sini bahwa suatu hari Abu Sa'id Al-Khudri pernah mendengar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyabdakan sesuatu. Apa yang disabdakan beliau? Beliau bersabda, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Man ra'a, barang siapa melihat, siapa minkum, di antara kalian, maksudnya salah satu di antara kalian, munkaran, yaitu melihat kemungkaran, ya, barang siapa di antara kalian ini yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaknya ia mengubah kemungkaran tersebut biyadihi, dengan tangannya. Jadi ini pesan yang pertama dari baginda Nabi Muhammad SAW. Barang siapa di antara kalian, orang-orang Islam, orang-orang beriman, melihat kemungkaran atau kemaksiatan atau ketidakbenaran, ya, yang hak, falyughayyirhu, maka hendaknya dia yang melihat tadi atau yang menyaksikan tadi atau yang mengetahui tadi, falyughayyirhu, mengubahnya, kemungkaran, artinya berusaha untuk menghilangkannya atau mengubahnya supaya jangan sampai ada lagi, biyadihi, dengan tangannya, dengan kekuatannya, dengan kekuasaan atau power yang dimiliki, dengan otoritas yang sedang dia kontrol atau kuasai. Ini pesan Nabi yang pertama. Jadi barang siapa ada orang beriman itu melihat kemungkaran, ia saksikan di depan matanya, atau ia ketahui didengar dari orang ada di dekatnya, dan ia mampu, maka dia harus mengubahnya, mencegahnya, menghilangkannya dengan tangan yang dia miliki, dengan kekuasaan yang dia miliki. Misalnya ada Pak RT punya kewenangan di lingkup RT yang di bawah kekuasaannya, maka ketika dia melihat kemungkaran dalam bentuk apapun, seperti misalnya ada praktek perjudian atau ada perzinaan atau ada sesuatu yang sifatnya mungkar, maksiat atau tidak benar, maka ia disarankan atau diperintahkan ini
oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengubahnya dengan tangan yang dia miliki, kekuasaan yang dia miliki, kewenangan yang dia miliki. Lurah juga demikian, ya. Gubernur juga begitu, bupati juga begitu, presiden juga begitu, kepala sekolah juga begitu, rektor juga begitu. Siapapun yang menjadi pemimpin, kalau dia melihat ada kemungkaran, ketidakbenaran, ya, ada di wilayahnya dan dia bisa mengubah, dia punya otoritas, maka dia diperintahkan untuk mengubahnya atau menanganinya dengan tangannya. Bahkan kalau kekuasaan itu tidak berada di wilayahnya pun dan dia punya tangan, otoritas, kewenangan, kekuatan yang bisa mengubah, maka dia diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengubah kemungkaran itu menjadi sesuatu yang lebih hak, yang lebih benar. Ini sabda Nabi Muhammad SAW yang pertama. Kemudian beliau lanjutkan, fa illam yastati', fa illam yastati', maka jika ia tidak bisa, maksudnya tidak bisa mengubah dengan tangannya atau tidak bisa mengubah dengan kewenangannya, baik karena dia tidak punya kewenangan atau dia ada kewenangan tapi tidak mampu, ya, fabilisanihi, maka hendaknya dia mengubah dengan lidahnya atau lisannya. Misalnya dengan memberitahu orang-orang yang terlibat dalam kemungkaran itu supaya tidak lagi melakukannya. Atau ia gunakan lisan lidahnya itu untuk memberitahu atau mengajak orang-orang yang punya power yang lebih tinggi untuk bersama-sama mengubah kemungkaran tersebut. Atau dengan cara apapun yang dia bisa menggunakan lidah, ucapannya untuk untuk mengubahnya. Termasuk menurut saya dalam konteks mengubah dengan lisan ini, kalau kita punya kemampuan atau keterampilan menulis, ya, memang menulis dengan tangan, tapi sebenarnya itu bukan berupa otoritas atau kekuasaan power, ya, yang dia miliki, tetapi itu merupakan refleksi dari kemampuan dia untuk menyampaikan melalui tulisan. Nah, itu juga termasuk fabilisanihi, ya, karena kalau lisan kan lidah, dia menyampaikan sesuatu bahwa ini tidak benar, ini harusnya begini. Maka tulisan itu pun dalam konteks ini itu kekuatannya setara dengan apa yang kita sampaikan dengan lisan. Jadi misalnya kita menulis surat menyampaikan bahwa ini tidak benar, nah itu pun merupakan sesuatu yang bagian dari melaksanakan perintah Nabi Muhammad SAW itu. Fa illam yastati, maka jika ia tidak bisa, maksudnya tidak bisa mengubah dengan lisannya, fa biqalbihi, maka hendaknya dia mengingkari atau tidak mengamini kemungkaran itu dengan hatinya. Ya, minimal orang, ya, kalau tidak bisa dengan otoritas yang dia punya, tidak bisa dengan lisan yang dia punya, tidak punya tulisan yang dia bisa, maka minimal hatinya itu menolak kemungkaran itu, tidak mendukung dan tidak mengamini, ya, tidak mengokekan, gitu, tidak membolehkan atau tidak bersikap permisif. Wadzalika, dan yang demikian itu maksudnya mengingkari dengan hati itu, kata Rasulullah SAW, ad'aful iman, merupakan selemah-lemahnya iman dalam hal kaitannya menghadapi kemungkaran atau kemaksiatan atau ketidakbenaran. Jadi hadis ini pada hakikatnya mengajarkan kepada kita, seorang muslim atau seorang mukmin, kalau dia melihat kemungkaran atau melihat ada sesuatu yang tidak benar, ya, tidak hak, maka dia wajib hukumnya ingkar, menolak kemungkaran itu. Ya. Ya, itu kemudian penolakan itu diwujudkan dengan tindakan, ya, tindakan atau kewenangan atau tangannya kalau dia mampu. Kalau dia tidak mampu, maka penolakan itu ia wujudkan melalui lisannya, tulisannya, nasihatnya, macam-macam, ya, bahwa ini tidak benar, jangan begitu, jangan begini, atau menyampaikan ke orang yang lebih punya power yang bisa mengatasi itu bahwa ada sesuatu yang tidak benar, tidak beres. Nah, ini dia sampaikan. Kalau itu pun dia tidak bisa, tidak sanggup, maka setidaknya di dalam hatinya itu menolak kemungkaran itu, menolak kemaksiatan. Jangan mengamini, jangan bersikap permisif, ya, tetapi kita tunjukkan atau kita kita ikrarkan dalam hati kita tidak setuju atau tidak sesuai
tidak sepakat dengan apa yang seorang laksanakan, apa yang kelompok laksanakan, sehingga minimal kita tidak berada posisi bersama orang yang melakukan kemungkaran itu. Dan itu kata Rasulullah merupakan selemah-lemahnya iman. Nah, ini kategori minimal yang harus kita miliki. Artinya apa? Artinya seorang mukmin tidak boleh berada dalam barisan kemungkaran. Dia harus menolak kemungkaran tersebut. Jika tidak bisa terlibat di dalam tindakan aktif untuk menghapus kemungkaran itu, maka minimal di dalam hatinya dia tidak mendukung adanya kemungkaran itu. Rawahu Muslim, meriwayatkan hadis ini Imam Muslim. Demikian kajian kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelemahan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.